Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini ada tanggapan baru dari M Kodari. Mas Kodari menanggapi isu bilang yang banyak yang bilang Pak Jokowi yang membakar atau menghancurkan PDIP. Padahal Mas Kodari menanggapi adalah Sekjen Hasto Kristianto yang melakukan pembakaran di PDIP ya, karena kalah atau karena data-datanya itu salah gitu ya. Nah, kita lihat ya tanggapannya langsung. Let's go. Bahkan bukan tersiksa lagi, menurut saya sih terkubur ya. Jadi Mas Hasto ini di pemilu 2024 ini petir langsung. Dia kirim. bisa nggak petirnya masuk ke dalam kertas ini? Kalau nggak bisa tolong tambahin sebagai efek suara. Mas Hasto adalah orang yang terkubur dalam Pilpres kali ini karena ya kan begini, beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya Mas Hasto. Yeah. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan dividen. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Fakta dan data ya. Kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. Ya kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019 2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Oh, berbeda analisa ya. dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran. Betul. Gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil Pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya, untuk apa? Untuk bukan paslon. Pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya, kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta gitu. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif saja lah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang, kan, lalu suaranya naik, Pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan Pilpresnya kalah dengan sangat telak.
Saya ada lihat jok juga itu hari ini, Mas Ganjar itu mirip dengan token listrik, makin kecil makin berisik. Menurut saya pada hari ini jelangnya MK ini bukan Mas Ganjar loh, Mas Hasto seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik. Wah, itu dia tanggapan dari Om Kodari ya. Wah, Mas Hasto seperti token listrik, makin kecil makin berisik. Wah, 16% makin berisik ya kan. Wah, memang diakui sama M Kodari 2014-2019. Mas Hasto bersinar karena data-datanya mungkin bagus, pilpresnya menang dan partainya pun menang. Tapi kali ini jauh dari dugaan, data-data Ganjar Mahfud di luar dugaan ya. Bahkan nggak nyangka banyak orang, cuman 16%. Nggak nyangka sih, saya terutama nggak nyangka. Terus pasti Mas Hasto juga nggak nyangka bisa segitu anjloknya ya. Wah, dan ada juga isu yang bilang pemilu udah tahu duluan, langsung ditepis. Kalau yang dibilang M Kodari itu data ya di Jakarta, cuman bukan di nasional, semua provinsi bukan. Dan itu bulan Desember, bukan bulan 2 pas pemilihan ya. Jadi datanya bisa berubah gitu ya kan maksudnya. Wah, keren ya tanggapan langsung dari Mas Kodari yang bilang yang membakar rumah PDIP itu bukan Pak Jokowi, tapi Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP Perjuangan. Karena Mas Kodari bilang kalau Mas Hasto di 2024 ini sering memberi berita hoax gitu ya, data-datanya salah, seperti contohnya yang di luar negeri katanya Ganjar Mahfud menang, tapi kenyataannya anjlok, tetap 16 atau 17% juga Prabowo Gibran yang menang ya kan. Di luar dugaan juga ya kan, entah apa yang salah, tapi gitulah kenyataannya, faktanya ya kan. Oke, itu sekian video dari saya untuk menjelaskan dari M Kodari. Semoga kalian suka. Buah.